Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati anggota DPD Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Gunadi MM. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD serta anggota yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di aula kantor desa ini dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Gunadi Yuni. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semua bisa menghadiri acara reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, tentu sebagai kepala pemerintahan desa, saya pertama sekali menyampaikan kepada desa khusus saya bahwasanya sudah siap dan rela menanggapi kantor desa ini, yaitu dalam rangka menghadiri reses tadi. Kemudian yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Gunadi, yang mana beliau telah memilih desa kita salah satu desa untuk mengadakan reses, yaitu dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Tentu dalam hal ini perlu kita sepakati bahwasanya reses ini merupakan ajang atau merupakan ini suatu ibarat kata peluang bagi masyarakat desa Jalan Baranda, yang mana Bapak Dr. Gunadi dulu ini saat ini beliau masih duduk di anggota DPRD provinsi, yang mana Pak, kami di desa Jalan ini membutuhkan orang-orang yang punya komitmen untuk membantu desa Jalan ini bisa lebih baik ke depan. Terutama Pak, masyarakat kami, masyarakat desa Jalan ini masih banyak yang di bawah standar Pak. Jadi ke depan harapannya Pak, setelah Bapak reses nanti, desa Jalan ini bisa diperjuangkan menjadi desa yang lebih baik ke depan. Yang terakhir, mungkin ini ada beberapa item proposal coba kami ajukan kepada Bapak. Tentu ini hal-hal yang besar-besar Pak. Salah satunya Pak, kita ini punya bumi perkemahan Pak. Di bumi perkemahan itu ada tempat kuning. Tempat itu Pak, fungsinya sangat-sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain salah satu untuk fungsi mengaliri air sawah, ini fungsinya sebagai penyangga air masyarakat desa Jalan. Jadi kalau di musim kemarau, ketika tempat ini Pak bocor atau kesu, maka sumur kami kering. Jadi tentu harapan kami dengan Bapak, kami sudah siapkan proposal. Tentu kita berdoanya mudah-mudahan ke depan bisa terkabul Bapak. Amin Allahumma amin. Nah, tentu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Desa beserta perangkat, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda, imam, khatib dan bilal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia juga, maka pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di Balai Desa Jalan Baranda dalam rangka reses kami anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 6 Bengkulu Selatan dan Kaur, yang mana reses ini adalah reses ketiga mata persidangan ketiga. Intinya bahwasanya pembangunan di Provinsi Bengkulu yang sudah kita anggarkan di APBD 2024
apa nantinya yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya kedatangan kami sini adalah menemui konstituen kami, intinya ingin mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi usulan dari masyarakat yang selama ini mungkin ada yang terkecer, sehingga apa yang dikatakan kepala desa tadi yang bisa diusulkan kembali lewat kami, dan itu nanti akan kami paripurnakan di DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi intinya jangan sampai tidak mengusul. Jadi Pak Kades, memang BPD dan masyarakat harus proaktif, jangan sampai setelah sekali kita mengusul kita kecewa. Karena terus terang saja usulan ini aku sudah yakin dan percaya labanya. Karena apa? Usulan ini mulai 2009 itu tertumpuk dan belum ada yang terlaksana karena COVID-19 kemarin yang berpanjang. Oleh sebab itu apa yang dikatakan kepala desa ini, ya memang kepala desa kamu ini sebelum jadi kepala desa sebenarnya ini sudah mengerti bagaimana kalau supaya pada bulog dana-dana yang ada di pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pusat yang lewat balai 7 Sumatera. Oleh sebab itulah aku pernah ketemu dengan Pak Jurnal ini sebelum dia kepala desa, pergi ke DPR provinsi, ikut ketua BPD, tetapi untuk memperjuangkan tempat baru mereka. Tapi terlepas dari hasil atau tidak, tempat itulah disurvei oleh balai 7. Jadi kalau dia kamu lakukan kembali itu di sosial, jadi surat itu sampai dan mereka sudah terjun ke lapangan. Jadi tadi sudah atau Pak Kades, mereka sudah survei ke lapangan, mereka mencatat kalau pemerintah kabupaten tidak mampu, yang mereka siap membantu. Jadi aku berikan solusi, jadi bahwasanya harus ditelusuri lagi, jangan sampai terhenti di situ saja. Bila perlu kita dukungan dari Bupati Pemerintah, ulangi lagi ke balai 7 itu. Terlepas dari itu, Pak Kades dan masyarakat sekalian, intinya kita orang tempat kuning kalau pulang di periode di Bengkulu ini dulu kan pernah di Dokter ayah aku tambahkan, tapi dana untuk membuat di tempat kuning ini supaya ayah aku besar, pajak naik sawah pulau, pajak supaya sumur-sumur yang ada di sekitar tempat kuning, Bogor Seri, Lampau dan jalan lautan ini ya butuh dana luar biasa besar. Oleh sebab itu Pak Kades baru baru sekitar 2 bulan, nah itu ikuti gaya yang dilakukan oleh Kesamping, buat usulan bersama BPD dan masyarakat bahwasanya kami meminta supaya ada dukungan juga dari desa-desa penyangga, karena terus terang saja ya tempat kuning ini ya ikon daerah pramuka itu yang luar biasa dan diresmikan oleh orang pusat. Kurator tidak akan terlalu sulit untuk mengusulkan ini lewat pemerintah daerah. Jadi Pak Junadi ini sebelum ini kan jadi termasuk kalah raya, kita tahu gimana selok-selok cara membuat usulan berbeda. Ini itu salah, kemudian Rendani media dia padahal di awal-awal agen mungkin banyak yang melakukan ini untuk menuntut kepada pemerintah. Selanjutnya tadi kedatangan kami ke sini intinya ingin menenangkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat atau usulan-usulan silakan diusulkan, jika nantinya Pak Kades semakin banyak usulan semakin besar peluang. Mungkin nama usulan 2 ada mungkin minimal sulit, dan kemudian apabila kita mengusul aman di usul Pak Kades zaman ini jangan agak dapat bantuan betul apapun di desa kita. Dan Pak Kades juga jangan sungkan-sungkan untuk tidak berdiam diri saja di kantor desa, dan orang-orang tumbuh dari dia keluar dari kantor. Intinya kata-kata Pak Kades menjaga ke kantor
untuk pergi ke dinas-dinas yang ada di Bengkulu Selatan bahkan sampai ke provinsi. Masyarakat juga jangan menganggap Pak Junali ini baik rumah maju dulu inilah Junali ini. Kira macam kami diharapkan menjadi kepala desa ini dia akan tetap hidup, tapi dia jangan diragukan. Setelah dia pergi ke baju rapi, tapi ini apa yang dibaca itu amat dibaca berucap desa dan proposal itu pergi dinas-dinas itu untuk mungkin BP, mungkin pupuk, subsidi, mungkin apa yang pemerintah untuk mungkin jago, bibit jagungan, mungkin bibit padi. Kita banyak peluang yang harus digali oleh kepala desa. Perpanjangan tangan masyarakat desa dan kepala desa harus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Kami, tugas kami yaitu di DPRD kabupaten sesuai dengan tupoksinya yang di kabupaten tugas kabupaten, yang di provinsi tugas DPR provinsi, termasuk juga yang apa yang dikatakan Pak Kades tadi untuk tempat ini. Memang kita harus bersama-sama Kades, DPR kabupaten, bupati, gubernur, kami di DPR mengadakan yang karena luar biasa. Memang tempat kuning ini berapa hektar? 20 lebih kan? 20-an dan luar biasa apabila sudah dibuat daerah wisata atau mungkin produk-produk yang ada di desa ini banyak laku. Bapak yang itu buat kopi, mungkin pipa, mungkin batik, bapak yang ada di daerah kita ini sehingga tetap bertumbuh kembang di kuning karena dia kegiatan selalu ramai. Tapi untuk saat ini memang kita bingung dengan jangankan ingin membuat meyakinkannya mulai sementara aku kantor-kantor itu habis lewat toko. Jadi kita kan bingung itu apakah memang bodoh untuk diambil jemaah itu yang bingung atau oleh sebab itu Pak Kades kedatangan kami ke sini jauh santai tapi intinya penuh hati kita berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan. Jadi kedatangan kami di sini baru ini kata Pak Kades tadi yang benar baru ini karena kami itu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur harus didatangi seluruh, mungkin dalam satu periode ini tidak nyampe setengah yang dikunjungi, tapi alhamdulillah pada saat ini aku datang ke Jalan Rendah ini intinya itu tadi karena Pak Junali baru jadi Kades, sebelum jadi Kades saja lanjut ketemu kami oleh sebab itu terima kasih Pak Junali memfasilitasi kami untuk bertemu warganya di hari ini. Mungkin itu, kurang mohon maaf bila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nudin. Ditanyakan ini masalah iman. Memang dulu itu kehendak masyarakat menyerahkan tanah itu dulu. Tapi dengan janji pertama, satu mana kalau kayu dipacak digunakan, biar dengan tuan tanah masih penting. Satu, dua, anukan tirukiau kumpelingan 10 kali 16, 10 kali 20, bahkan ada dia 10 kali 10 melakukan perkiraan menghadapi jalan. Nah sampai kini itu dia gelap. Ini di mana kata setelah ke jalan lagi masuk ke dalam tembok. Nah, itu macam mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pertanyaan aku. Ini masalah ekonomi Pak Bupati. Ekonomi masyarakat terutama Jalan Rendah sangat sempurna. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Bagaimana utara nikah ekonomi masyarakat Jalan Rendah dalam dongeng apa? Tolong dijuangkan ke Pak Bupati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jalan Rendah, yang kami hormati Bapak Munir, yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Di sini yang sangat-sangat perlu kami informasikan dengan Bapak. Yang pertama mengenai pos kuning tadi kan,
Kota Sekuning itu termasuk lumbung ayam sekali Pak. Jadi kalau ayam kuning itu dia sumur kan kalau jadi lo mana solusinya untuk membangun itu. Yaitu yang satu. Yang kedua kami ini ada jalan produksi pertanian khususnya kebun sawit daerah Lima Masang termasuk Ujung Kebujati yang menginjak. Jadi jalan itu termasuk Larajin Lugo, Dusul, Larajin Lugo di Periksa. Jadi sampai waktu ini belum terkap. Nah, jadi lo mana cara jalan kami serahkan dengan seluruh anggota yang berkaitan di atas. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke lapangan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat. Kita mencari solusi, bukan memutus. Jangan sampai salah ngomong kata Pak DPR dulu itu memutus. Nah, jadi kita mencari solusi, jangan sampai persoalan yang ada waktu itu apa yang dikatakan tadi masalah Kota Sekuning. Memang permasalahan inilah berlalu-lalu, bukan bak ini saja, Ibu. Jadi banyak tanah itu sesungguhnya kalau secara global laut kalah, karena dia berbentuk hibah kepada pemerintah daerah. Pasti persoalan-persoalan di bawah selesai, tapi kenyataan dia belum. Ini dia ada undang-undang ini tadi. Nah, jadi harapan kita Pak Kades memang harus memfasilitasi ini beserta PPD supaya ini dimusyawarahkan dulu di tingkat desa oleh kepala desa, dan ini disampaikan kepada camat, disampaikan kepada bupati sebagai yang punya daerah. Jangan sampai kalau itu kita stres, dia mau ngambil dah. Nah, ini yang terjadi. Oh, kita buang ini anak ini. Tahu? Bukan ya, tapi dengan jalur yang kita tadi kepada Pak Kades yang tua yang ada di dusun 8 ini ditunggalkan dulu berdasarkan kami dulu ini jadi. Dia sampai jalan itu masuk pulau ini menjadi kendaraan. Ya itu maksudku. Jadi kekuatan kepada kapau diri yang malah ladau saksi, ladau istilahnya itu sejarah lah masa lalu. Dia nongak Pak Kades, camat, bupati ke kami juga baca. Sehingga tidak kami berkata atas nama pribadi kami berdasarkan keluhan masyarakat desa Jelanglah bahwa tanah Sekuning itu tidak difungsikan dan minta untuk ditinjau ulang karena belum ada ganti rugi sangat terpuruk. Tapi selama tahun pokok tahun ini memang 10 kelam bagaimana Jelanglah termasuk yang tadi ditimpa juga dengan kemarau panjang walaupun di tanah. Dia udah baca di tanah ayat itu sulit. Tapi solusi yang harus kita lakukan memang ya desa, karena dana desa ada, sehingga desa harus bisa membuat terobosan dalam artian membuat suku-suku yang ada di desa itu dilihat. Mau ini kopi yang mencoba tanah, mungkin dia buat kelompok tanah nanti. Kalau dia ini kopi yang misalkan pokoknya macam-macam lah, mungkin oleh-oleh buah, jadi berbuat kelompok-kelompok untuk kegiatan rumahan yang nanti dikelola oleh desa. Nah, desa tugasnya mungkin belum buat badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini sebenarnya inilah yang paling alap, karena dana-dana dari pusat dan dari provinsi itu bisa mengalir lewat BUMDes, badan usaha milik desa. Mungkin Pak Kades bisa memikirkan itu, atau mudah-mudahan di 2024 ini ya memang terobosan itu harus dilakukan Pak Kades supaya kita bisa bekerja sama
untuk pemerintah daerah dalam hal ini mungkin perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk untuk provinsi Bogor, termasuk nantinya amun kita tidak belajar itu kita dinas tenaga kerja. Jadi kita bawa mata batik lemak apa, paitan lemak apa ada dibuati belajar pemerintah. Oleh sebab itu desa harus siap bagaimana usaha-usaha rumah ini bisa dilakukan di desa dengan rendah ini. Itulah solusi yang harus kita lakukan. Jangan kita memikirkan saja tapi kita tidak ada usaha. Jadi inovasi kalau kita untuk desa kita. Karena apabila terkenal misalkan di jalan rendah ini apakah kopi tutup lama, yang harus diadakan usaha rumah. Kalau ditutup laptop, jadi nanti pihak pemerintah bisa memberi pinjaman tanpa bunga. Jadi dana kur ini adanya di bank-bank yang ada di Bengkulu. Tapi kita ingat usaha kita itu jalan tidak. Kadang-kadang kita di luar kilo kopi kelas besar, lagi jam 10 masih di rumah. Tapi apa usaha dia? Maksud aku dia kita harus angkat usaha kita. Apa yang harus kita lakukan lewat Pak Kades, mungkin dana desa itu Pak Kades bisa disalurkan ke masyarakat dalam artian masyarakat turun. Kamu usaha apa? Bawa kopi yang ini modal itu Pak Kades. Mungkin di angka berapa dia besar tapi usaha kita jalan. Apa mungkin IP beli ke IP minimal kan dia pajak dulu. Jadi intinya inovasi dari desa dimulai dari masyarakat didukung oleh desa. Mudah-mudahan jadi dana desa itu dirasakan juga oleh masyarakat bahwasanya ini guna dana desa yang ada di desa. Mungkin itu sebagai jawaban kira solusi. Jadi mencari pokok yang harus kita lakukan. Berarti Pak Kades bisa nanti membuat terobosan itu sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Karena masyarakat tidak ada pihak bagian di desa beli dulu dengan aku Pak Kades dan jawab jadi ini sesuai dengan topografi. Kalau ini jalan kabupaten tugas cuma kabupaten. Kalau jalan provinsi pokoknya tugas DPR provinsi. Kalau pusat DPR RI. Tapi karena DPR provinsi ini juga perpanjangan tangan pusat, kami bisa membantu apabila seperti dapat kuning ini. Kalau kita tak bangun ini dengan dana APBD itu cukup. APBD Bengkulu Selatan ini bangunan fisik itu secara keseluruhan di zaman aku 5 tahun yang lalu 60 miliar. Bangun tempat kuning ini kalau dana APBD kalau suami. Karena lo tempat rumah itu pulang itu dana pusat. Lah 33 miliar kalau itu. Tapi bayangannya akan alam itu jadi awal-awalan ayat tertampung alam dan itu perjuangan memang luar biasa di zaman itu sampai Tommy Irawan kepala desa sampai makini terrealisasi. 5 tahun rupiah pulau. Nah, harapan kita Pak Jokowi ini pacak dalam menghubungkan untuk menggait dana pusat ini karena hubungannya dia sama ketua BPD tetapi lapangan menjalani itu karena untuk tempat bagus itu bisa soal tempat kuning ini aku yakin dan percaya apabila dia survei kalau atau dia buat proposal ada rupa meyakinkan balai itu dulu. Mungkin itu kita bisa bahas. Karena masa itu bangun dengan dana kabupatennya membuat dari pasang pajak 200 mandiang dan Suranuyo Guru Matia ya apa kami keluar saat itu tapi jalan tuh jadi kalau ibu kata jadi diam-diam saja pokok beres galau jalan jadi kami diam alhamdulillah selamat siap jalan di daerah tahu sementara daerah lain itu banyak sekali dia belum apabila dalam masa belum masuk tapi di sini itu kata dengan dulu kita tahu malunya Pak Isa
muncul itu mereka menitipkan saya Pak, menitipkan atau kata dia sampaikan dengan Pak Guntur baca di beliau kami ini kira-kira juta permohonan bantuan. Jadi beliau pun masyarakat kami yang mengajukan permohonan bantuan untuk kegiatan usaha. Jadi ada proposal yang sudah dibuat dan ini ada peluang di situ rekan-rekan tadi juga sudah buat barang taruna. Barang taruna ini mereka semenjak saya dilantik 2 bulan yang lalu, alhamdulillah Pak, kami ini ikut lantik usaha seprovinsi Bengkulu dengan jumlah tim itu 60 tim. Desa-desa lain Pak pakai pemain cadangan. Alhamdulillah dengan ini tanpa pemain cadangan Pak kami juara 4. Dan atas dasar itulah kami anak-anak muda Jalan Langkah mengusulkan pembangunan lapangan futsal. Lapangan futsal ini tanah ini milik desa. Jadi ini tanah milik desa. Selain fasilitas tadi, kami juga mengusulkan sarana. Salah satu mungkin rekan-rekan tadi tapi bisa dengan saya Pak Kades sampaikan dengan Pak Pun, kami baca kami mengusulkan baju seragam dengan pola gitu. Jadi itu Pak Pun sampai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasidah Anur yang lalu dapat. Di sini saya ingin mengajukan sebuah surat permohonan Pak. Surat permohonan dari kami, apakah kami bertemu kan malam ke sebuah portal. Ini rencana silakan tulis Bapak pelajari, pahami agar kita tolong saya menitelah ternyata ya inilah yang harus kita cari, kan mencari aspirasi masyarakat minimal seperti yang masalah apapun. Jadi ada bentuk kerangkaman daripada masyarakat minimal ultimatum yang mengatasnamakan masyarakat hewan kades beberapa kades yang kalau tidak diperhatikan seperti itu kami minta supaya tempat itu dikembalikan kepada desa. Jadi untuk dengan pemerintah merasa kalau kita model itu mereka lebih kepanjang dari kita bagaimana di tempat kuning itu kembalikan kepada kami masyarakat. Mungkin bisa kami lakukan buat apa. Jadi daripada seperti Pak ini kan boleh katakan jadi kumpul saja. Nah sementara ketua ini lagi kira-kira tadi jadi salam yang hidup galau karena salam pada anak kecil mabuk-mabuk ini ditujukan kepada pihak pemerintah. Hal-hal yang berkenaan kabupaten provinsi, intinya kalau yang provinsi kami atur, kalau yang kabupaten kami bisa dia kalau ketemu bupati atau kepala dinasnya minimal yang mengatakan bahwasanya berdasarkan hasil reses kami yang dituduhkan kepada kami ini seperti keluar masyarakat Bengkulu. Jadi intinya silakan diuruskan pada lewat musyawarah desa, musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten, musyawarah provinsi. Jadi nanti kelihatan itu yang mana punya provinsi, yang mana punya kabupaten. Walaupun punya kabupaten, kalau mereka menyerahkan kepada provinsi, jelas provinsi akan mengambil alihnya. Jadi baik kali ini kita tidak mengusulkan sama sekali. Intinya ada perencanaan yang harus dilakukan. Ternyata banyak pola terjadi, tapi banyak pola berkembang. Nah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسوله الله أجمعين. وتنعين حتى يومنا مولود في منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عزيز السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع العود والأذى وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عند الأمر والرجاء وتبالغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. Ya Allah, pada pagi hari menjelang siang ini kami bersyukur di tempat yang mudah-mudahan Engkau ridhai ya Allah dengan sehelai rambutan atas sekarang kami tersimpuh kami di hadapan secara tunduk dan tawadhu. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, pemimpin dan pejabat yang amanah yang Engkau berikan petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.